jarang. Ular nggak jinak loh kok. Siapa bilang ular jinak? Paling jatuhnya paling kalem. Kalem. Kalau ular itu emang betul dia bilang, bisa dibilang dia Ini tidak ngajak jinak. ribut. Kalau yang paling jinak itu kayak kelinci. Enggak. Kayak kucing mah enak bilang jinak. Enggak, Kucing aja yang jinak nyaker loh kok. Viper terkenal ikan yang ular bisa bisa. minumlah biar otak encer. Pada nggak tahu. Biar keren. Chinese tuh konten gua. Ada orang Chinese ya? Ini cewek kesannya. Don't try this at home. Don't try this at home. Oke Om, ketemu lagi dengan saya di Sucena. Kali ini saya ditemani apa? Minum koko renteng. Sulianto Lau. Iya. Lebih dikenal dengan Anto Cina. Apa ya? Kita membahas masalah hobi juga. Apa sih sisi menariknya Om gitu? Kenapa Cana jadi pilihan? Masih banyak kok alternatif lain yang banyak kita ikan atau peliharaan lain yang punya prospek, yang punya nilai-nilai lainnya gitu kan. Kalau Cana sih Om, beralih ke Cana, itu yang pertama kita sebagai penghabis, harga murah dengan kualitas yang bagus kita bisa dapat ya. Iya. Daripada ikan-ikan lain kan harganya lumayan Iya, semua. Tapi enggak juga. Ini tadi dibandingkan ikan mereka punya kelebihannya. Punya alternatif juga buat harga. Ada yang murah, kualitas bagus, ada yang mahal pun, yang jelek juga ada. Ada. Tapi kalau untuk Cana ini kan kita tantangan untuk membentuk dia. Kalau ikan dari alam dia kan jatuhnya bisa belum dari kecil kita ada tantangannya. Iya, ada di situ poinnya Progresnya. bikin sesuatu itu bagaimana cara bisa diaplikasikan ke akuarium yang lebih cantik. Iya. Si Koko udah main Cana di Koko Mas nggak peliharaan pertamanya Maru. Cana Maru. Ya. Itu beli 2 ekor, kita tidak tahu secara sistem piaranya, di konteng malahan mati satu. Yang karena punya teritori yang mungkin tidak boleh dimasukin oleh ikan lainnya gitu kan. Kesalahan awal yang mungkin yang kita belum enak digabung biar cantik, biar rame gitu kan. Padahal mereka nggak kayak gitu kan. Awalnya dia, aku kenal Koko nih di reptil kok. di reptil. Ya Koko lebih dikenal sebagai salah seorang pemain Viper. Domestik ikan yang ular yang berbisa. Ikan lagi. Dia berbisa, tapi dia lebih tenang daripada ular berbisa lainnya untuk Viper, terutama ular pohon. Tenangnya dalam dari segi ularnya apa dari kita ularnya, yang harus menangani ularnya? Dari ularnya dia lebih tenang. Lebih kalem ya? Lebih kalem. Apa sih sisi menariknya gue gitu? Sisi menariknya gue gitu. Ular kan terkenal hewan yang apalagi Viper ya. Ular yang sangat bisa ada keindahannya Om, dalam Viper itu. nyerah deh. Apalagi yang di Sumatera, di Sumbar lah. Ada berapa jenis Viper di? Itu ada 4. Ya, pernah aku piara. Itu seperti Tunisius atau bisa disebut ranjau darat, Wegler. Itu bisa dibilang dengan cantik manis, cantik manis. Iya. Sumatranus. Biasa orang bilang ular matiku.
Ya, dia sebab ekor merah. Dan itu satu lagi Brogesme. Waktu awal mulai main Viper nggak ada rasa khawatir kan, gitu kan bakalan ada resiko loh. Tapi kita kan diajarin di komunitas. Itu pertama kenal aku di akhir, bisa dibilang pertengahan awal 2012. Kenal teman-teman di sana. Aku main itu gecko, kadal dari Pakistan. Tokek dari Pakistan. Impor ya? Ya, ular sanca atau retik. Pergi ke teman satu lagi pemain Venom, malah tertarik untuk Venom. Terutama untuk yang dia ngajarin ini ular tenang, tapi berbahayanya kalau hari dingin. Dia sensor panas. Dari gecko ke Viper, kalau ini Venom. Ya, agak jauh. Agak menyimpang. Menyimpang. Oh, lucu kok bisa gitu kan? Kenapa? Dia kayak gini kita jadi kalau untuk gecko untuk kadang-kadang kita tidak bisa display. Gecko itu jatuhnya dia kena cahaya lampu, matanya bisa rusak. Dia dingin, mogok mata. Sensitif kali ya. Sensitif kali untuk gecko. Jadi di komunitas kita diajarkan bagaimana handling dengan mengurangi risiko. Jadi dia ada safety-nya ya, Pak ya. Ada safety, diajarin. Jadi kita sebelum memelihara reptil itu kita harus mengenal karakternya. Jadi siapa yang daftar ke komunitas? Oh, don't try this at home, don't try. Nah, untuk free handling yang ular venom itu akan dilarang. Memang dilarang ya? Dilarang. Sebab yang banyak yang baru-baru yang kena kecelakaan itu mereka pamer. Oh gitu ya. Kalau kami show. Jadi kami untuk komunitas reptil untuk yang resikonya apa? Risiko kita kena gigit sama Viper. Kalau Viper itu pembusukan. Yang pertama dia pembusukan. Kalau kita menjalar dia mati. Tetap juga. Kita punya penyakit bawaan mungkin. Bawaan itu enggak. Misalkan dalam mungkin ada dipengaruhi oleh. Tidak pengaruh. Dia menjalar. Oh menjalar. Jadi apabila kita terlambat menangani, kita nggak tahu jenis dan efek dari gigitan ularnya, ya risikonya tinggi juga. Ini udah loncat dan kan dari gecko ke Viper ke Cana. Viper udah enggak. Sekarang vakum dulu. Apa yang kita lakukan? Ada itu hobi, itu ada konsekuensinya dari risikonya, benar kok bilang. Ya, mungkin kalau dari segi kita ambil bicara masalah Vipernya, mungkin ya sendiri mungkin nggak terlalu dalam. Bilang megang ular aja nggak berani gitu kan. Ular biasa yang nggak berbisa kayak bal piton, kayak apa yang nggak berbisa. Bal piton itu bisa dibilang ular paling jinak. Dia jarang ular nggak jinak loh kok. Siapa bilang ular jinak? Paling jatuhnya paling kalem. Kalau ular itu emang betul dia bisa dibilang dia tidak. Ini ngajak ribut. Kalau yang paling jinak itu kayak kelinci. Enggak. Kayak kucing mah enak bilang jinak. Kucing aja yang jinak nyakar loh kok. Umumnya dia karakternya lebih kalem. Dia jarang untuk dibandingkan ular-ular yang lainnya. Tapi dia emang jarang kasus gigit. Ganasin sakit lagi ya. Iya, kan bisa gigit. Cana. Cana aku bilang gitu. Kita progresnya gimana membentuk ikan yang awalnya dari alam. Kita mengenal nih kok ada hybrid, ada yang namanya wild caught, ada ikan yang tangkapan alam, ada yang hasil breeding. Bisa dibilang WC sama CB. sama CB. Kita bahas WC sama CB. Ada perbedaan signifikan nggak kok kita pelihara ikan dari tangkapan alam WC dengan ikan yang hasil dari peternakan atau breeding? Kalau keuntungan dari tangkapan dari peternakan itu kita jatuhnya lebih enak untuk meliharanya. Dari segi misal ikan impor adaptasinya enak. Kecuali kalau ikan lokal WC sama aja kan. Perlu itu ya. Adaptasinya juga nggak terlalu ribet. Mungkin karena kita punya kesamaan di daerah tropis gitu. Lagian keuntungannya kalau dari kecil emang ya sama aja. Katek break sama WC Dulu Cana kan ada luar Cana, ada sama Giant snackhead. Kalau lebih fokus ke mana?
Draft. Dwarf ya. Dwarf lebih simpel, Lebih simpel, warna lebih cantik, makan gak lebih norak ya, banyak. lebih norak, Lebih norak. lebih feminim lah, lebih Feminim. cewek. Iya. Iya. Gitu kan, ya jadilah seorang penghobi yang bijak, yang melihara ikan, nggak seenaknya lepas ke perairan kita. Tahu kalau udah bosan, udah nggak suka, udah nggak benar, ya silakan cari komunitas yang bisa menampung, bisa mengkeep, ya jangan salah langkah jadinya. Goyang kasihan kan ikan itu jadi Takutnya kalau yang giant tempat sakit, biaya untuk perawatan lumayan. makannya juga variatif. Kalau dikasih pakan biasa kayak ikan itu, untuk progresnya kurang bagus. Kalau yang kecil mungkin space-nya mungkin bisa Untuk topeng nggak kecil, terlalu besar. iya, Kalau- besar. Kalau jenis maru, toman ya udah Yang di rumah Toman Habis itu dah, T-nya gitu kan. 1,5 meter. 1,5 ya. Untuk dia satu ekor. Sendiri aja. Pertama dulu itu konteng dengan bawal. Nah, itu konteng. Ya kalau toman mungkin bisa ya. Toman masih banyak ya. Itu sekali makan lumayan. Untuk sekali makan dia 50.000. Ya masih. Untuk sekali makan ukuran 40-50 cm itu. Bisa buat kantong jebol kalau tiap Iya, hari kasih benar. makan. Benar. Ya mungkin itu aja ya Om ya. Kita kita sama Suryanto. Suryanto lah. Suryanto. Sebetulnya lo itu marga sih. Iya. Tapi orang pada nggak tahu. Biar keren. Chinese itu apa? Konten gua. Ada orang Chinese ya? Ini cewek soalnya. Pak, dulu malahan waktu main ikan, main burung, orang lebih sebut hantu Cino. Hantu mana? Karena Hantu Cino. mirip Cina. Emang Cina asli. Memang kita asli.